surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kuncinya. Sama seperti yang dikatakan Yesus, kuncinya surga apa? Percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya Yesus utusan Tuhan. Clear, sama dengan yang ada di Islam. Bahkan Nabi menegaskan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, tadi lanjutnya apa Bang Andi yang ditanyakan? Al-Quran itu tidak bercacat, tidak ada kontradiksi, malah Al-Quran minta untuk dikoreksi, gitu Pak De. Ah ya betul. Ya, sebagai kitab yang dikatakan itu dari Allah, dia harus tahan uji. Kalau ada kitab yang tidak tahan uji, ini bukan firman dari Tuhan. Kita uji dari berbagai macam, ya. Zamannya ilmu pengetahuan, kita uji kitab itu dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Al-Quran lolos. Kemudian Allah juga menguji, menantang para ahli-ahli syair di masa lalu, karena bangsa Arab ini bangsa yang sangat mengagungkan syair. Sehingga tantangannya ini kepada orang-orang yang mengagungkan syair. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilang taf'alu wa lang taf'alu fatakunarul ladzi wal kuduhanas wal hijarah mu'idat lil kafirin. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang aku turunkan, yaitu maksudnya Al-Quran kepada hambaku Muhammad, coba deh buat satu surat saja yang semisal Al-Quran. Ajak penolongmu, silahkan ajak orang-orang yang kau anggap hebat, ahli-ahli sastra, ya, profesor bahasa, ajak. Bahkan Tuhanmu boleh kau ajak, yang kau anggap Tuhan, ya, untuk membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Dan jika kamu mampu, kata Allah, jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu membuat satu surah yang semacam Al-Quran, maka persiapkanlah dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ngeri ancamannya ini. 1400 tahun yang lalu ancaman ini sudah didengungkan oleh Allah. Sampai sekarang tidak ada Tuhan manapun, profesor bahasa manapun, ahli sastra manapun yang bisa membuat satu surah semacam Al-Quran. 3 ayat saja, karena di dalam Al-Quran surah paling pendek 3 ayat. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja, tidak ada manusia yang sanggup membikinnya. Walaupun seluruh manusia ditambah Tuhannya yang mereka anggap Tuhan bersatu untuk membuat 3 ayat semacam Al-Quran, tidak akan mampu. Masya Allah. Masya Allah. Begitu, terima kasih Pak De. Kembali ke topik ya, reaksi tadi, mau pada waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan, karena topik tadi adalah hamba Allah dan anak-anak Tuhan begitu. Ke Bang Juma dulu, baru Bang Kores dan Pak De. Ini ya, apakah, yang tadi pertanyaan nggak dijawab, apakah orang yang berkulub itu diperkenankan masuk ke rumah ibadah? Itu kira-kira, apakah termasuk hamba atau anak Tuhan atau hamba Allah kalau berkulub? Ini tadi nggak dijelaskan begitu. Silakan Bang Juma dulu. Kalau tradisi Islam jelas, tradisi Yahudi jelas. Tidak boleh masuk ke tempat suci. Bahkan Al-Quran menjelaskan pun bahwa rumah ibadah berupa masjid tempat sujud itu masuk ke dalam itu harus bersih dulu. Bersih dulu. Najis orang-orang yang tidak bersunat itu kalau ketika sampai kepada hukum balik, kemudian mereka tidak melakukan sunat. Begitu juga di agama Yahudi. Ya, nggak boleh. Bahkan lebih spesifik dikatakan bahwasanya orang yang melakukan pelanggaran terhadap sunat itu kekejiannya lebih daripada kekejian dari yang kekejiannya itu di atas dari kekejian yang lain. Suaranya diterangkan di dalam Yehezkiel 44. Itu Kristen ini tidak ada ruang di hadapan Tuhan, tidak ada ruang.
Hilang-hilang. Mohon ditunggu sabar. Kesalahan bukan sama pesawat Anda. Oke, masih menghilang suaranya Bang Joma. Dimaklumi posisi ada di gunung. Signal tidak kondusif, signal kurang bersahabat. Kesalahan bukan pada perangkat Anda. Perhatian, kesalahan bukan pada perangkat Anda. Itu dia. Baik, kita lanjut. Yang kedua nih, menurut anak Batak tadi, Rudi Simamora, Yesus itu mengajar pakai teks. Karena kalau menghafal itu dilarang oleh Yesus kalau menghafal. Artinya Yesus itu berdakwah mengajar pakai teks. Tanggapan Anda berdua, Kores atau Pak Desugi? Monggo. Silakan Kores dulu. Wah, itu gurunda udah ada tuh. Itu dalilnya dia bawa dari mana sih? Ya udah, Kok bisa tanggapi aja dulu. Saya beri berhalusinasi? kesempatan ke Anda dulu baru ke Bang Joma. Oh, iya. Jadi ini ya, Kristen tuh jadi dia akan seperti biasa gitu. Kalau Kores biasa ngomong ya, kalau nggak tertulis mbok ya jangan difitnah gitu loh. Jangan difitnah. Yesus itu udah kebanyakan kalian fitnah gitu. Di mana Yesus ngajar bawa-bawa buku tuh di mana? Kitab ya, kengkawan kekristenan, lu tuh harus paham. Kitab itu mustarok. Dia bisa buku, bisa ketetapan. Contoh penggunaannya An-Nisa ayat 24. Kitabullahi alaikum gitu. Ketetapan Allah untuk kalian semua. Nggak ditulis buku dari Allah untuk kalian semua. Itu kata kitab loh. Kalian ini comot-comot dalil nggak tahu artinya. Dicomot katanya, diperkosa istilahnya. Ketemu sama yang pengguna aslinya, yang bertanggung jawab atas bahasa aslinya, kalian babak belur gitu. Sama seperti si anak Batak. Ini yang kedua Bang Handi yang lucu. Yesus ngajar bawa-bawa buku. Terus yang kedua yang lucu kemarin tuh si Kiamat. Yesus ngajar di Bait Allah pakai Septuaginta. Wajir, itu lucu banget serius. Yesus ngajar pakai bahasa Yunani coba. Dan itu biasanya dari kalangan itu lucu banget tuh. Ini lucu yang kedua, Yesus ngajar bawa-bawa buku. Astagfirullah. Kalau Yesus bawa-bawa buku ya kawan-kawan kekristenan pahami. Nggak mungkin dia salah kutip mengenai Mesias harus bangkit di hari ketiga. Itu nggak mungkin salah kutip itu. Karena bawa buku. Artinya apa? Memang dari dahulu, bahkan Katolik pun mengakui yang pertama itu oral dulu. Baru tulisan. Lisan dulu baru tulisan. Kekristenan pun begitu. Cuma sayangnya mereka menghilangkan hal tersebut. Supaya apa? Supaya pagan-pagan Yunani itu menerima dengan legowo gitu mengenai keimanan dari Yahudi ini. Cuma yang sudah dimodif. Itu Bang Handi tanggapannya. Thank you. Pak De, silakan Pak De, baru ke Bang Joma. Saya bisa. Oke, mengenai Sebentar Bang ya. Ini reaksi dulu yang tadi. Sebentar Pak Watores ya. Silakan Pak De. mengenai pernyataan siapa anak Batak Yesus melarang menghafal, dia sendiri menghafal kok, walaupun yang dihafal itu salah-salah. Seperti contoh yang Bang Kores sebutkan di dalam Lukas 24 ayat 46. Ya. Di situ dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Walaupun itu nggak ada gitu kan, tapi itu Yesus itu berusaha menghafalkan. Tapi nyatanya salah juga. Pernah Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Ini juga hafalan. Yesus tidak baca tulisan, tidak. Kemudian lagi ingatlah apa namanya, jangan ada sebab ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini juga modal hafalan. Kemudian lagi di dalam Yohanes 8 ayat 17 ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, di Tauratmu kesaksian dua orang sah. Itu juga nggak ada di dalam kitab Taurat. Jadi Yesus itu berusaha menghafal tapi nggak hafal-hafal gitu ya. Kalau dikatakan itu kalau dikatakan itu menghafal itu nggak boleh menurut Yesus. Yesus sendiri menghafalkan walaupun hafalannya itu nggak tepat begitu. Oke. Baik. Bang Joma masih monitor Bang Joma. Ini harus ke Bang Joma nih. Ini tadi momennya Bang Joma. Tadi di dalam Yesaya 29 itu kan perintah manusia yang dihafalkan.
Nah itu yang dimaksud di situ. Terus penegasan daripada saudara kita anak bata itu mengatakan akan diusir katanya. Padahal itu nggak ada dalilnya. Itu loh Bang Joma, katanya Yesus waktu mengajar itu tidak menghafal, tapi dia bawa teks atau buku. Bagaimana menanggapi Bang Joma? Dia membaca Alkitab. Iya. Yang dibaca di situ adalah kitab Yesaya. Betul. Nah, Iya. ketika dia membaca Alkitab, apakah yang dibaca itu Perjanjian Baru, kitabnya orang Yahudi, Septuaginta? Sudah pasti bukan. Bukan Septuaginta. Septuaginta itu diperintahkan oleh Kaisar pada abad ketiga sebelum Masehi untuk diterjemahkan ke dalam Septuaginta, bukan untuk mereka penutur bahasa Ibrani, penutur Aramaik, tetapi untuk orang-orang yang di luar daripada Israel. Itu sehingga sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah mengimani Septuaginta itu adalah kitabnya mereka. Silakan aja dengan terjemahan kalian, itu kitab kalian, tapi orang Yahudi tidak pernah mengakui bahwa itu adalah kitabnya mereka. Noise Pak Munir, Nah, noise. itu yang Sorry. Aduh, lanjut Bang. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi ketika dikatakan ada Yesus membaca sebuah kitab, yang dibaca itu adalah Alkitab, bukan kitabnya Kristen, dan itu bukan Septuaginta pastinya. Ya, santer-santernya Ibrani, karena itu adalah bahasa sakral yang digunakan ketika membaca kitab di dalam tradisi Yahudi sampai hari ini. Demikian. Lanjut. Jadi artinya kalau Yesus ke Bukit Getsemani berdoa itu dia bawa teks dong waktu dia berdoa. Kan harus menghafal itu kalau berdoa. Kan gitu intinya ya. Iya. Oke. Dikasih ruang dulu kepada saudara kita, Ya, saudara Pak Watores, dari Pak tadi Watores, dia selamat siang Pak Watores. Iya. Sinyalnya lagi jelek. Anda dengarkan saya. Ini kita reaksi tadi Rudi Simamora. Dengarkan baik-baik. Maupun kata saya kutip bahasa kata dia ya, maupun Kristen itu dibilangin guguk sama Yahudi, tapi tetap kami harus menerima dan mengemis keselamatan kepada Yahudi agar masuk surga. Begitu. Tanggapan Anda? Atau Anda mendengarkan atau tidak, silakan. Ya, jadi yang Kecil pertama banget itu suaranya, soal gimana? Bilang Yesus, katanya Yesus ini Ngomong apa tidak sih? pernah membaca. Katanya Yesus tidak pernah membaca atau membaca dari kitab suci. Menurut anak Batak, Ternyata bahwa menurut tadi Rudi Simamora, Iya. Yesus itu mengajar, tidak menghafal, tapi dia baca teks, gitu loh. iya, dia membaca teks Mm-mm. karena memang tradisi di sana, tradisi di tempat Yesus waktu itu memang harus begitu. Pada hari Sabat ada orang yang dipercayakan untuk membaca kitab suci yang ada, itu kitab Taurat. Jadi otomatis dia juga harus bangun dan mengambil teks serta membaca. Waktu dia berdoa di Bukit Getsemani itu dia baca teks gitu, nggak hafal. Tidak mungkin dia menghafal. Oh, baca teks ya? Oke, baik, cakep. Kenapa sih Anda melarang Yesus menghafal gitu loh? Di dalam rumah ibadat itu ada dia kan membaca dari teks itu, teks Yesaya itu. Oh, baca teks semua ya. Tapi bukan perjanjian baru yang dibaca ya. Taurat itu. Mas. Ya kalau kayak gini bener-bener orang Yesus ini nih, serius bukan Tuhan dia. Perjanjian Nggak baru- tahu apa yang perjanjian dia baru perintahkan itu ke Musa. ditulis dari orang-orang. Harus membaca, nggak bisa menghafal. Iya, berarti pure manusia dia. Perjanjian baru itu kan ditulis. Perjanjian baru itu kan ditulis setelah Yesus itu sudah pergi, sudah ke surga. Terus apa yang dia baca? Buku apa yang dia bawa? Jadi 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 ketika Yesus memberitakan Injil Allah itu teks gitu ya. Nah sekarang teksnya itu mana yang Injil Allah itu ya? Kalau itu bukan hafalan. sepertinya Yesus punya sekretaris nih menulis nih untuk dibaca. Kan Yesus dikatakan tiap hari Sabat Yesus masuk ke sinagog.
atau ke bait Allah untuk mengkabarkan Injil Allah. Kalau itu teks, ya teksnya mana sekarang? Tentu bukan perjanjian baru dong. Yang Yesus bawa itu yang dia bacakan. Jangan minta yang sulit Pak D, nggak nemu itu. Maju kena, mundur kena nih jadinya nih. Sampai hilang loh. Sampai hilang. Sampai hilang loh itu Pak Torres. Bawa teks salah. Kalau bawa teks berarti harus kita cari itu. Kita harus apa? Kita temukan itu Injil Allah itu. Kalau menurut saya Pak D, Yesua Amasia itu gitu ya, diberikan firman itu nggak berbentuk teks. Jadi diberikan ilmu dari yang mengutus dia, masuk ke kepalanya Yesus. Yesua Amasia itu adalah firman yang berjalan mengajari Bani Israel. Dia orang cerdas, enggak perlu baca teks. Dengar dulu. Masa kami umat Islam yang mengangkat keilmuan Yesua Amasia sebagai rasul sih? Masa Anda yang harus Yesus sekolah dulu, bawa buku, belajar, mengajar pakai buku, gimana sih kalian ini? Ya, hukum Taurat itu kan sudah ada sebelum Yesus itu. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ini kan beda. Jadi Yesus setiap mengajar bawa Taurat gitu? Taurat itu kitab suci itu kan ada di rumah ibadah. Iya, jadi Yesus setiap mengajar bawa Taurat begitu? Tidak harus begitu. Nah, berarti dia menghafal dong. Belajar. Jadi begini, yang Yesus ajarkan itu, Yesus namanya kita mengajar, kita komunikasi dengan orang, itu tidak selamanya harus lurus-lurus di dalam. Lurus-lurus di dalam, bengkok-bengkokin dikit gitu. Ada-ada aja lu Bukan, intinya apaan bahwa ya lurus-lurus di dalam nih? intinya bahwa isinya salah sama. Tidak harus kita menghafalnya di dalam. Ya udah. Lah enggak, posisinya gini loh, Pak Torres gini loh posisinya. Yesus itu kan diklaim dia tiap ngajar bawa buku, udah bawa buku tetap salah gitu. Kan lucu. Yang dia bawa buku baca itu di dalam rumah ibadat itu, dalam Kapernaum. Kapernaum, tabernakel Kapernaum. Kapernaum Jerman dong. Aduh. Franz Beckenbauer itu pelatihnya Jerman zaman dulu, Bang. Ya gini aja Pak Watores, gini ya. Pak Watores, jadi Anda setuju ya kalau Kalian tidak bisa dengerin dulu. Tidak bisa katakan bahwa Jadi Anda setuju dengerin dulu. Belajar sejarah juga. Pak Watores, dengarkan orang. Jadi Anda setuju Yesua Amasia itu kalau mengajar dia selalu bawa buku, betul ya? Tidak harus bawa buku terus. Dia baca itu hanya sekali waktu dia di dalam rumah ibadat. Nah, habis berarti itu menghafal dong. Ya, namanya manusia. Kenapa? Nah, bertentangan dengan Rudi Simamora berarti. Bertentangan. 100%. Tadi dia di awal ini ya, cuma dia nyadar dia salah jawabnya. Makanya berubah lagi. Seiring waktu, pertengahan dia rubah. Yesus cerdas nggak menurut Anda? Yesus pintar nggak Bang Watores? Yesus Ya, itu di waktu ada di dunia IQ-nya itu di atas rata-rata ya, betul ya? Yang memberikan kepintaran, kepandaian kepada orang-orang itu ya. Nggak, saya nanya kepada Anda, bukan orang lain. Yesus ini IQ-nya tinggi di atas rata-rata, betul? Betul. Betul. Karena orang IQ-nya tinggi di atas rata-rata, apalagi utusan Tuhan, bisa menghafal atau tidak? Bisa menghafal lah. Bisa. Nah kalau bisa menghafal, ngapain bawa buku? Yang dia bawa buku pegang itu saat di dalam rumah ibadat. Selain itu, tidak bawa. Itu kan tradisi mereka seperti itu. Ya selain itu, aktivitas lain ngajar misalnya di Bukit Getsemani dan lain-lain itu bawa buku atau tidak? Tidak bawa, Kak. Waktu dia berkata, "Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah." Dia membaca atau menghafal tuh? Dia sudah mempelajari. Iya, saya. Jadi apa yang namanya kita berdialog ya. Iya. Dengan orang, istilah bahasa pasar, bergaul. Oke, udah stop Tidak dulu harus ya. kita katakan yang lurus-lurus.
Itu bukan di dalam ruang kelas yang harus ada guru. Oke, penilai. standby dulu, ada suara anak kecil Siapa sih suara anak kecil? Standby dulu ya. Torres atau Ahong. Ahong. Iya, sudah. Iya, cukup. Bang Juma lagi deh. Silakan Bang Juma itu katanya. Sabar, saya mau ini clearkan satu lagi tadi. Apa tuh? Ya itu masalah Apa? Mengemis. Mengemis. Kapan Yesus dengan wanita Bukan itu. tadi. Gini bukan. Bahwa orang Tadi Kristen dengerin yang kedua merasa adalah diri bahwa- dengerin yang kedua. Menurut Rudi Simamora, memang di luar Bani Israel itu dibilangin guguk. Biarlah kita dibilangin guguk. Iya. Karena keselamatan datangnya dari Yahudi, nggak apa-apa lah kita mengemis, dibilangin guguk. Yang penting selamat. Setujukah Anda mengemis selamat ke Yahudi dibilangin guguk? Setuju atau tidak? Nah, jadi saya mau tanggapi itu. Bisa bahasa Indonesia nggak sih ini orang? Itu soal menafsirkan kitab suci, menafsirkan ayat saja. Jadi begini, apa yang Yesus katakan itu soal kontekstual saja. Itu percakapan antara dia dengan wanita itu. Jadi wanita itu kan awalnya Ini kita reaksi, kita reaksi pendapatnya Rudi Simamora. Saya paham. Anda Makanya saya setuju mau nggak? menjelaskan Anda setuju nggak bahwa si pendapat Rudi Simamora tidak itu? mengerti. Saya tidak setuju. Ya karena tidak si setuju, Rudi ngomong dong paham tidak setuju, soal teks. baru beri bantahan. Iya, saya tidak setuju. Maka Oke saya lanjut, bantah. kalau tidak setuju alasannya apa? Salah. Monggo. Alasannya begini, karena Yesus katakan itu hanya untuk membantah murid-muridnya supaya wanita itu jangan diusir. Karena wanita itu dianggap mengganggu sekali mereka punya perjalanan. Dan namanya wanita Samaria, orang non-Yahudi itu kan itu haram kalau istilahnya bicara sama mereka, najis kan. Makanya Yesus sengaja kasih perumpamaan seperti itu. Jadi dia melontarkan bahasa bahwa untuk orang di luar Yahudi itu tidak pantas makan ini Remah-remah di bawah remah-remah meja dari tuannya. Aduh itu aja kamu nggak hafal sih, bawa buku, anak baca ini buku. yang- Kamu dilarang ini. menghafal. Ya udah, standby dulu ya. Bang Juma, ini Watores nggak setuju statement Rudi Simamora bahwa nggak perlu ngemis ke Yahudi, dibilangin guguk untuk selamat. Silakan Bang Juma. Ya. Memang apa yang disampaikan oleh ini karena iman dari wanita itu yang kuat, Ngomong dia. makanya wanita Kirain udah. mau iman. soal kontekstual. Jadi ayat Iya, imannya kuat. Terus itu perkataan itu Boleh diskusi yang lain nggak? hanya keluar dari Hargai Yesus temanmu dulu yang putus-putus. hanya karena untuk membantu ada Yahudi ini tidak makan roti di satu meja. Makanya wanita itu menanggapi bahwa walaupun roti itu ini dimakan oleh anak-anak, tapi remah-remahnya masih bisa kami dapat. Jadi itu dianggap sebagai anjing. Nah, itu hanya bukti bahwa dari penanggapannya itu, tanggapan dari wanita itu. Tapi Yesus mengiyakan itu berarti artinya Yesus merasa bahwa imannya itu besar sehingga anaknya yang sakit Udah itu cukup sakit. Bang, Anda udah 3 kali mengulang ini, kita Itu udah bukan paham ya. berarti Yesus mengakui bahwa Stop. wanita itu anjing. Anda udah 3 kali mengulang ya. Iya. aduh. Silakan Bang Juma ditanggapi dulu. Pak Anso sebentar. Jadi kalau Masih ngomong. tafsiran itu salah, tetap salah. Dia nggak dengar kita ini. Ya udah ya. Oke. Ketika Yesus pergi menyingkir dari kejaran orang-orang yang ingin membunuhnya, jadi Yesus ini menyingkir, sembunyi supaya tidak dibunuh, supaya tidak disalib. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi Yesus ini memang spesialis usir setan waktu itu. Nah, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Coba bayangkan aja nih Yesus ini.
Ada orang yang menyeru seorang ibu lagi. Ibu loh, ibu, terlepas dia beda keyakinan. Karena dia orang Tapi so- Samaria. Ya, meskipun dia itu adalah orang Samaria, orang tidak beriman, tapi kalau dibilang ibu, apapun keyakinannya harus dihargai. Tetapi Yesus sama sekali Kita tidak bisa menjawab. menyanggah. Tetapi tradisi Yesus orang. tetapi Yesus sama Dulu sekali Watores deh. Turunin dulu Watores, Bunda Hesti, dia nggak nyambung, masih ada Hanso yang nyambung. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini akhlaknya tidak ada gitu ya. Nggak ada akhlak dia. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Lalu apa kata Yesus? Suruh wanita itu pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Padahal teriakannya itu sudah sangat jelas. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Kasetnya rusak Bang Handi. Kasihanilah aku, Oh itu. kasihanilah aku, kasihanilah aku. Seorang ibu minta ngemis, minta dikasihani, diusir. Ini akhlak apa ini? Ini yang disebut ajaran kasih. Ini yang disebut ajaran kasih. Lalu muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Lalu jawabnya, suruh dia pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus. Ini dalam keadaan marah ini. Yesus mengaku dalam keadaan marah ini, murka ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Sampai wanita ini masih menyembah-nyembah ke dia. Bayangkan aja. Sampai wanita ini bersungut-sungut, bersujud-sujud di hadapannya. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus malah menjawab, tidak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Nauzubillah min zalik. Katanya kasar kali. Tidak layak mengambil roti dan dilemparkan kepada guguk. Kasar kali orang ini. Udah ibu-ibu ngemis-ngemis, sujud-sujud, minta tolong, kasihanilah aku. Malah dipanggil dengan panggilan anjing, guguk. Ini, waduh, ibu kok digituin sih, gimana sih ibu ini? Lalu kata perempuan itu, benar Tuhan. Udah dibilang guguk, udah dibilangi hamba, udah dibilangi wanita diusir dan seterusnya, masih juga tidak mau didengarkan. Benar Tuhan. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Begitu wanita ini mengaku sebagai guguk dan makan sampah dari meja tuannya, dari meja majikannya, barulah Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Mau kali dia disebut sebagai Tuhan, mau kali dia disebut sebagai orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Begitu ibu ini mengatakan, benar Tuhan, guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Hai ibu, benar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa ini? Ini pelajaran apa yang mau kita petik di sini? Pelajaran apa? Pengajaran apa ini? Pengajaran apa ini yang mau dipetik? Saya udah beberapa tahun yang lalu. Sabar. Satu menit. Saya beberapa tahun yang lalu di kompleks perumahan, ya, ada kompleks perumahan yang di situ semuanya orang-orang kelas atasnya Makassar, ya. Dipanggil di sana untuk ngajar bela diri untuk anak-anak kecil, ya, anak-anak SD yang mereka itu adalah anak-anak big boss. Saya datang ke sana kemudian. Saya dikasih SK oleh perguruan untuk ngajar di kompleks itu. Oke. Tetapi kemudian ada beberapa anak tukang beca yang juga tertarik untuk ikut latihan bela diri. Apa yang saya katakan? Sebenarnya saya di sini diminta untuk mengajar dari anak-anak kompleks. Tapi nggak apa-apa, silakan aja anaknya ikut Bu latihan. Cukup sediakan seragam untuk kemudian menyeragamkan pakaiannya dengan anak-anak yang ada di kompleks. Saya terima. Ini ada seorang Tuhan katanya, malah mengatai orang. Kalau saya mencontoh orang ini, maka saya mengatakan tidak pantas, ya, makanan yang diberikan untuk anak-anak kompleks diberikan kepada guguk.
andai saya jadi pengikutnya. Ini ajaran tidak bagus ini sebenarnya Bang Andi. Ini ajaran apa ini yang kayak gini-gini nih? Ya, sangat merendahkan orang lain. Nggak sanggup saya bahas ini ya. Tapi tadi ada orang yang memperbodoh diri mengakui dirinya sebagai guguk. Ya udahlah, kita iakan aja supaya tidak mengecewakan mereka Bang Andi. Silakan. Oke Pak Hanso, setuju gak Anda Rudi Simamora mengakui dirinya guguk mengemis kepada keselamatan dari Yahudi? Silakan. Jadi dikata guguk itu karena diartikan dia orang. Pak Hanso dari tadi mau bicara, dipersilakan diam. Halo. Ya silakan. Mic-nya. Jadi itu untuk orang yang tidak percaya, Bang Andi. Jadi diistilahkan guguk gitu loh. Tapi kalau udah percaya, ya nggak dianggap guguk gitu aja lah. Singkat. Ini bro, Jadi orang bro itu tadi dari- Rudi Simamora sudah mengakui dirinya guguk. Yang penting minta keselamatan dari bangsa Ya Yahudi. mungkin dulu awalnya dia kan nggak percaya gitu kan. Jadi dia menganggap guguk gitu loh. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada masalah. Memang banyak kok yang dari guguk jadi domba juga banyak. Itu realita itu kan ada tuh dari seberang masuk ke domba gitu kan. Nggak ada masalah bang. Oke, nggak ada masalah ya. Silakan Manyuma, nggak ada masalah katanya. Oke, saya komentari sedikit ya. Iya, silakan. Kalau dibilang tidak percaya perempuan itu Anda salah juga. Faktanya Yesus di situ sudah menyebut Tuhan. Udah nyebut Yesus Tuhan nih. Artinya dia sudah Kristen. Tuhan, anak Daud ini sambil sujud. Kata siapa nggak percaya? Dia udah jadi Kristen ini, udah menyebut Yesus Tuhan. Tapi tetap saja, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Justru karena dia orang di luar Israel tapi ingin cari keselamatan dari Yesus, sehingga dia itu disamakan dengan guguk. Itu yang tertulis di dalam kitab Anda. Lanjut. Kalau gue pengennya jadi tirek, nggak mau jadi domba, boleh nggak? Terserah lu, Res. Gua gak ngurusin lu. Ya intinya dari saya sedikit lagi bahwasanya teman-teman Kristen memang harus lapang dada menerima keadaan. Kalau memaksakan menjadi pengikut itu nggak mungkin. Tetapi untuk memaksakan menjadi orang yang percaya kepada Yesus silakan aja. Tapi harus diterima konsekuensinya. Kalian bukan domba. Domba itu dari Bani Yakub. Tapi kalian mau menjadi pengikutnya, maka disebut sebagai guguk. Oke, yang makan sampah dari meja tuannya, Bani Israel. Jadi kalian itu adalah hamba. Kata Yesus, kalian adalah hamba. Hamba itu identik dengan budak. Berarti kalian itu ada budaknya Bani Israel. Kan gitu poinnya. Karena yang disebut anak di sini adalah Bani Israel. Kalau saudara-saudara Kristen mengaku sebagai anak guguk, ya itu lebih pas. Jadi jangan lagi mengatakan sebagai anak Elohim, apalagi anak Allah. Ini tema yang tadi yang kita bahas. Maka yang benar kalian itu adalah anak-anak guguk yang kemudian diberikan legitimasi di dalam Matius 5 nomor 26 sampai nomor 28. Itu poin. Jangan lagi dibantah. Jadi kalau kalian mau memproklamirkan kalian, kami ini adalah anak-anak guguk yang diakui oleh Yesus. Nah, gitu caranya. Jangan anak-anak Elohim, apalagi anak-anak Allah. Itu nyakitin orang, karena Allah itu umat Islam punya. Kalau guguk itu kalian punya. Itu jelas itu, ada dalam kitab kalian. Kalian adalah hamba yang makan sampah dari meja majikan. Kalian adalah guguk. Bro, Itu aja, ya. itu guguk itu kata kiasan. Oke. Tapi Iya, kata kiasan untuk non-Yahudi yang mengaku-ngaku sebagai percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ya Anda secara hiasan dipanggil guguk. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Bang Handi, host. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita mau sholat asar dulu di sini. Silakan dilanjut, sahabat-sahabat yang lain. Thank you, Nanda Hanso. Nanda Hanso, satu lagi Nanda Hanso. Ada adik. Sebelum kita tutup ya. Ini Jangan lupa Yesus cari itu Bang. menurut Rudi Simamora itu kalau mengajar bawa teks. Yesus tidak menghafal. Jadi di mana-mana dia bawa teks. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. gimana? Aku tadi nggak fokus. Gimana bro, Andi?
Mana suaramu sayang? Hanso. Halo, halo. Kores, lu cocoknya jadi Power Rangers, Res. Ntar dulu. Hanso silakan. Coba diulang. Mic-ku gak bener nih tadi. Ya, menurut Rudi Simamora, Yesus itu kalau mengajar dia tidak menghafal, tapi dia selalu baca teks atau bawa buku. Silakan. Di mana ada tertulis Yesus bawa buku? Menurut Rudi Simamora, Gak ada, gak begitu. Mana berarti ada? enggak setuju. Ya gak setuju lah. Mantap. Itu dong, jujur. Enggak gitu. Mana ada buku? Artinya Anda setuju Yesua Amasya ini cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, pasti Oh, dia jelas. mengajar dengan sistem oral, betul? Ya, usia 12 saja bisa diskusi dengan Oke. tua-tua kitab. Betul. Jadi nggak perlu bawa Buku. pinter. Terima kasih. Kenapa Rudi Simamora bisa ke sana ya? Yesus setiap hari ngajar bawa buku. Kenapa ya? Karena alasannya adalah siapapun yang menghafal itu dilarang oleh Tuhan orang yang menghafal Alkitab. Begitu. Oh, Ada statementnya begitu. Dilarang menghafal Alkitab, dilarang oleh Tuhan. Itu loh. Jadi gimana aku yang menghafal Amsal? Betul. Anda bukan Kristen, khusus Kristen ini. Oke, sekarang udah selesai diskusi santun antara Zulkifli M. Abbas dengan Rudi Simamora. Berikut tanya jawab dan reaksinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya berikan kepada Adek Kores untuk menutup. Monggo. ya. Tadi kita udah diskusi santun, sekarang waktunya diskusi kasar, Ikhwan. Gas. Tutup dulu ini. Yo Hanzo. Tutup dulu ini Oh semua. ya, ya udah. Ya. Ya udah. Demikianlah ya dialog kita kali ini dari Guruna dan juga dari siapa tadi, Rudi, seorang residivis tobat ya. Bukan residivis. Bukan. Apa dong? Debater. Janganlah, beliau udah bertobat, udah. Oke. Seorang yang tobat dan dia sekarang lebih menyerang kepada kekristenannya sendiri daripada kepada Islam, tapi nggak tahu kenapa sekarang dialog. Dan alhamdulillah Gurunda sudah menerangkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Biblosnya gitu. Bagaimana hamba Allah itu jauh lebih layak disebutkan kepada manusia daripada anak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menistakan seperti itu. Dan semoga manfaat dan juga menghibur untuk kawan-kawan yang mendengarkan di bawah. Dan semoga ini bisa menjadi dialog yang tadi itu bisa menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang ingin berpikir dan mencari kebenaran. Amin amin. Allahumma amin. Yusah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis siang kita yang syahdu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di Menara Siar masing-masing. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan diskusi topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores, mau tanya. Oi. Itu Gua mau jawab. Gimana sih lu Res, lu jadi Power Rangers, Res. Jadi Power Rangers, Res. Itu kalau dihitung, itu kan aku coba hitung. Itu kalau kamu hitung berapa, Kores? Yang mana tuh? Itu koinnya cuma kan 13K tuh. Itu kalau diduitin tuh berapa kira-kira? Ini di luar konteks. Bisa 12K. dibulatin Lu 13K lah, 13K. Duit cepet. Ini kok jadi bahas koin pula si Anjo? 12K. 200K itu 200 koin itu 14.000. Ini kok jadi bahas koin? Kok jadi bahas koin, ku Anjo? Siapa tahu termotivasi menjadi orang baik Hanzonya, nggak apa-apa. Iya, 200 koin itu 14.000. 14.000. Jadi 1.000 koin itu 70.000. 70.000 kali 10 700. 700 tambah 140. Enggak 700 tambah 140 sama 140. 700 tambah 210 910 potong TikTok. Potongnya 40%, Bah. Bukan ya? Iya, Bre, kenceng.
Potong TikTok 40 ya? berarti sekitaran 600 700-an. 700 lah ya. 100.000. Kok dikit Ah. amat, Bre? Kok dikit amat? Ya, itulah TikTok. Mau gimana? Soalnya menurut data rekod Zuma itu nomor 1 loh, peraih koin tertinggi di TikTok. Nggak ada yang Iya, ngalahin. peraih koin, tapi kan nominalnya ya segitu. 440 korek. Kan 13.000 440. bagi 420. 420 kan cepet. Terus mau 30. Woi, angin puting beliung. 30 dikali cepet. Iya, segituan lah Hanzo. Kenapa emang? Lu lihat di mana data seperti itu? Datanya jelas. Yang paling gede. Pendapatan terbanyak. 30. Yang gua bingung Hanzo. Kenapa kalau kawan-kawan Kristen di TikTok nembus 2K aja susah gitu loh. Kenapa ya? Gini, memang pertama mayoritas 1K aja susah apalagi dari 2. kalian ya. Ya, Yang kan mayoritas penonton memang dari kalian gitu. Kedua, ya jujur aja ini memang dari kalangan kita nggak istilahnya apa ya, kasarnya pelit lah. Jadi jujur memang begitu. kenapa? Kenapa ya pelit? Padahal tapi kalau udah komen itu paling ini loh, paling gitu. Lebih apa ya? Lebih Tapi viewer mereka banyak, 80K pernah tembus viewer 80K. tapi nggak tahu ya. Kalau aku Oh, iya. viewer 5K. Siapa 80K tembus? Tapi kalau koin tidak ada yang berani menandingi di roomku. Nggak ada koin kalah pasti. Jadi Iya loh. itu kasar. Nah, 3 juta saya itu dapat 30K ya Bang Kores waktu itu. Itu uangnya 1,5. Pernah. 1,5 juta. Iya dah. Pernah ya Ustadz itu dia. 16 kali, ya enggak? Pernah dapat Itu Bang ya Juma antara dapat itulah 1,6 lah 300. paling banter. Iya 300K Bang Juma dapat. Itu 300K itu totalin 21 juta. Mau apa lu Anjo? Iya 21 ya. Masa ya? Satu malam 21 Iya. juta 22 loh satu malam Jo. makanya hitungannya Udah potong TikTok. Iya lagian lu ngapain ngitung-ngitung pendapatan orang Jo? Ngapain Potong ngitung-ngitung TikTok 30%. rezeki orang? Ngapain? untuk motivasi teman-teman yang lain supaya semakin pinter gitu loh. Gitu. Oh enggak begitu konsepnya gitu. Buktinya memang banyak sampai akun Zuma di cloning. Ayo. Oh iya itu anjir parah banget. Oh, yang loaning itu supaya ingin dapat koin. Nah, itu Betul, jujur aja betul, kita. setuju Jujur saya. aja. Hmm. Masuk di roomnya Kristen gitu, disawer tuh, terus dibilang Zumanya palsu gitu kan, soalnya nggak mau buka mic gitu loh. Tapi ya orang udah terlanjur kasih, mau ditarik juga nggak bisa kan, baru dikit. Yang jelas entah siapa dia, entah dari golongan mana, itu jelas niatnya jahat Ya niatnya ingin dengan itu, cara yang tidak baik. ingin duit, ingin koin. Iya betul, saya setuju masalah ini, saya setuju sih. Tapi ini ya Hanzo, maksud gua gini ya, ini jangan tendensius dulu ya. Lu kalau di Kristen makan duit haram itu kenapa nggak hidupnya? Ada doktrin seperti itu nggak? Jelas. Oh ada ya? Adalah. Kenapa mereka berani ya? Nah itulah, tahu. Jelas ada itu. Jadi Oke. apa yang kamu tabur tapi kamu tidak menuai itu balasannya mengerikan. Kenapa mereka berani ya? Gitu Atau itu mungkin orang-orang Kristen denom hyper grace. Lu tahu nggak hyper grace? Tahu lah, makanan gue itu. Tahu dia. Apa? Makanan gue. Oh makanan lu hyper grace ya? Oh I see. Ikhwan kalau nggak tahu ini ya, kalau nggak tahu hyper grace itu dia kayak di Islam itu Mu'tazilah gitu. Jadi manusia itu nggak ada free will, kehendak bebas. Nggak ada kehendak bebas. Selamat. Gitu loh. Mau dia berbuat apapun, ujungnya selamat. Itu Overdosis. kayak disebut hyper grace. Itu biasanya gereja-gereja bercorak Calvinis. Tuh. Ya aku lagi ngerokok. Keren. Cuma keren. Nggak ada yang Emang lain Gre, pokoknya. panutan kami itu. Dilepas dia apa ya?
dibenci, disenengin, yang penting koinnya kenceng lah. Itu aja. Nggak ada yang bisa ngalahin lah pokoknya. Iya. Ih, ngeri. Gitu. Lo kenapa nggak masuk Islam? Hah? Apa ya? Belum aja, belum pengen aja. Oh, alhamdulillah. Sip. Semangat, Bre. Nggak, masih banyak keraguan di aku gitu loh, bro. Iya, iya, iya. Ya ini aja, apa namanya? Banyakin nanya aja dalam dialog sambil dipikirin. Esti sebagai host dikasih lah dikit aja 10%. 30% dia dapat gimana sih? Anjani nggak tahu ya? Dapat 30%. Oke. Ya. Waduh, aku turun ya, teman-teman. Thank you. Yuk. Biasa ada pelanggan. Dia kalau kayak Zuma enak ya toh. Pengen aku jujur aja. Duer. Tunjukkanlah kualitasmu, banyak apal ayat Bisa, Bre. Bible, banyak apal ayat Quran. Nah, Itu baru kan bisa itu. udah sehebat apapun apologet Kristen, karena udah terkunci gitu loh. Nggak bisa memang. Nggak boleh diajak Ya kamu gimana membuang Bang berkat. Enzo? Nanti Nggak, mau ada. ngasih Ada kamu dulu. yang bentar dulu. Inilah yang menyebabkan kenapa itu kurang kompak, ada Wanes dan Tritung. Ini jangan-jangan yang aku kasih Tritung. Nanti yang Wanes ini jangan-jangan yang aku kasih Wanes. Nah, mikirnya ke sana. Kalau kami umat Islam nggak ke sana. Iya, bisa Nggak ada juga. mikir-mikir ke situ gitu. Bisa betul. Ya, itu fakta, jangan dipungkiri, itu nggak boleh. Iya, Fakta betul, itu, bro. Bos. Betul. Dulu ingat nggak Herdi? Iya. Ketika dia belum galak sama Wanes. Banyak. Tritung. Dapat tuh. Udah dapat banyak dia. Tapi setelah dia vokal ke Wanes, wah, mana ada dapat dia. Iya, betul. Mantap. Masih inget aja. Ingat lah. Oke lah. Thank you Kemana semua. di Garuda Aku sama turun si- ya. Yo. Anak Batak. Ustadz Alif gak kerja ya? Maaf Nyonya, aku ketidur Nyonya. Kesiangan, tadi mau masuk kantor kesiangan. Udah kena PHK saya nih, parah. Iya, kenapa datangnya telat? Kenapa? Tadi acaranya jam 9 tahu. Baru bangun. UTST mau kemana ini? Berangkat udah? Jadi berangkat? Mau ke Batam dulu. Oh, alhamdulillah. Udah kekumpul 10 juta ya? Pas, alhamdulillah. Dari Pak Haji Tony. Alhamdulillah. Haji Tony, Masya Allah, antum luar biasa bagi umat. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Oh iya Pak Haji Tony, saya juga mau pergi ke Alfamart. Aduh. Nanti juga kalau jadi ketemu sama beliau ini hari ini di Batam. Loh, Haji Tony itu di Batam, Pak Haji tuh. Di Jakarta. Katanya Bukan, Mana ada Pak Haji Tony bukan di itu, di Bangka. jadi kapan ke Medannya Oh. ini? Iya, di Bangka. Bu Esti kapan ke Medannya? Besok Kemudian berangkat kapan? jam 3. Jadi nginap di Batam dulu Apa? 1 malam. Naik apa? Berangkat jam 3 tuh naik apa? Naik pesawat. Kalau pesawatnya dari Pak Hendra, I love you. Masya Allah. Pesawatnya apa? Biawa Airline. Link. Oh, Link. Kirain Oh. Biawa Kalau Airline. penginapan di laut. dari sama 7 hari sampai 1 Agustus. Makasih ya. Terus. Ini belum jadi artis Bawa terkenal berapa aja udah koper? begini, kalian Bawa baik-baik berapa koper? ya. Gimana kalau aku jadi artis terkenal? Bawa tas aja lah. Blokir ya Pak Hen, makasih ya. Oh. Ini belum jadi artis kalian udah kayak gini. Jangan lupa nanti sampai Medan depan makan. Makan aja melulu yang dipikirin. Ini Steven Sinanu apa nih? Muslim atau Kristen? Ya ditanya tuh. Ya ini gua nanya.
Steven Sinanu. Oh iya, itu aku lupa bilang. Tunggu. Ini buat teman-teman, Skores tadi malam gak bersuara, ada kecil ya. Gini, tahu smell, sleeping tahu sleeping, yang setiap malam diskusi di tempat Mikana tahu? Oh. Sleeping. Dia mengajak kita untuk diskusi. Boleh memilih saya atau Bang Juma atau Kores atau Hadis Selebes. Pilih tapi di room dia. Tapi Bang Juma menawarkan di room kita saja. Makanya dia kalau ketemu nanti, dia kan di Medan. Saya ngajak ketemuan di Medan. Kalau bisa diskusi di Medan, ada Bang Erik kan di Medan. Nah, diskusi secara ketemuan itu udah luar biasa. Itu lebih baik ya. Ya kalau Tapi ketemuan kita tengok dia mau sama ngajak yang ada di ngopi sana atau dong. diskusi. Kan live ini juga nanti ada Bang Juma kita panggil. Oh iya. Kita masukkan ke live juga, ada Bang Juma, kita panggil. Sama Sleeping, tadi malam dia memintanya. Cuman dia belum DM aku sampai sekarang, kapan dijadwalkan itu. Kalau Sarah, Juma aja mewakili. Sama aku juga bingung Ivan Komal di itu Muslim apa. aja, soalnya kalau di Rumoten terkadang nggak adil. Aku lebih senang manggilnya Rum daripada Komal. Nggak ngerti Komal tuh apaan Komal. Iya kan orang tuh ada yang ngomong kalau live bisa TikTok di room itu kita ya, Rum. jangan di Rumoten. Ada yang bilang Komal gitu. Ya, Bang Juma menyarankan room Muslim aja. Karena room hotel kayak di rumahku aja kan, rumahku aku cuma diem aja kagak ngomong kan. Tapi kalau kalian belum naik, aku yang ngegaskan. Ini naik apa ini? Naik bis ya? Kapal Kores, Peri. Mana? Lihat dong. Ya kan, Lautnya. aku duduknya di tengah, Res, gak bisa. Aku duduknya di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komal, kotak amal. Yang jadi berangkat. Komal komedi malam. Komal Hai, Malaysia. maling koin lo kok maling koin. Ya, lagi Makanya kan, juga ke Medan mau berdakwah juga. Siapa yang pertama kali ngomong room live TikTok itu Komal? Pengen tahu aku. Kenapa disebut Komal? Sampai sekarang nggak ketemu jawabannya. Karena kecil Ya, berbentuk orang-orang kotak yang pertama amal. kali mengadakannya. Komal itu komunikasi antar mulut. Bukannya kotak amal, Pak Ustadz. Nggak masuk. Komal itu kotak Masuk. amal karena kecil-kecil. Iya, kotak amal kan Antar ini muka, komunikasi yang naik di antar atas muka. ini kan banyak yang nyumbang gitu kan, kayak kotak amal gitu memang. Oh. Komal komunitas masa nggak masuk, L-nya ketinggalan. Komedi malam masuk, kotak amal masuk. Komunikasi antar mulut. Koin main lempar, Komal koin main lempar. Kotak amal. Komunikasi antar lumut jadinya nggak bisa. Kan belakangnya L bukan M. Kores dari dulu namanya komal itu kotak amal karena berbentuk kecil-kecil. Dari situ ada sawer-sawerannya, kira-kira begitu. Oh. Yo, yang Kristen yang mau diskusi silakan aja, kita penyitaan yang Kristen. Yang Itu ada Kristen. komunikasinya itu Bang Kores. Masa ya? Ini Iya, ada cuek komunikasi. Q. Khusus orang mau masuk Islam. Itu jadinya komi jadinya itu. Nggak bisa. Kolab. Komunikasi online nggak bisa. Common jadinya nggak bisa. Apa ya? Komal tuh apa sih? Nyari di Google juga nggak nemu. Nggak penting sih, cuma penasaran aja. Ditanya. Komunikasi massal. Oh iya, ini yang paling pas. Komunikasi massal, ikhwan. Ya. Komunikasi banyak masalah. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi. Alhamdulillah kak yang berangkat, Ustaz Alif untuk kerja karena dia dari tadi dia kok tuh diam-diam 1,6K ya. Jadi hari ini tugasnya Ustaz Alif kerja. Ayo, ini Ustaz Sugi sekali lagi dia telat, saya pecat. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta pecat. Ingat ya Ustaz Sugi sekali lagi telat saya pecat. Ini ada Komal Kores Bang luar biasa. Rambutan, kali deres, Nggak pas tapi keren. Komal Kores Bang luar biasa. Itu nggak pas tapi thank you. Terima kasih Kali pujian. deres, Saya memang luar biasa. Cekini. Komal Kores mantul.
Kores malu harusnya. Kores itu apa? Kores itu kue basah. Komal, kores Kores badua. mak lampir. Itu masuk tuh kores mak lampir. Sip Aki lah. Kores, Aki Kores. Oh, ya. Semalam dengar nggak yang di ini apa namanya tuh di framing, bukan di framing sih. Ya sekitar kayak gitulah sama si Koari, si Koerik. Ko Erik itu siapa? Aku diancam sama Koerik. Oh, semalam. Ko Erik itu muslim atau tritung? Kritung, Ten. si Koerik. Jadi semalam aku diancam. Saha, Satu hari itu aku Tritung, diancam. Koerik. Ya, paginya aku diancam sama katanya pengacara. Terus malamnya sama si Koerik. Nah, udahlah terserah mereka ngacam-ngacam. Ngancam apa? Ngancam apa? Kapan itu kejadiannya? Jangan ada diskusi ini lagi. Ko Erik itu siapa? Oh, dalam Polres pelaku. Siapa Ko Erik itu? Entah ngakunya entah apalah, pokoknya dia nggak suka. Contohnya katanya itu hargailah NKRI sebagai garis besarnya aja, hargai NKRI. Saya tahu kamu Kores, siapa kamu katanya. Nama kamu itu ini katanya. Apalagi kamu membuat stiker-stiker Yesus begitu. Itulah kira-kira garis besarnya. Terus? Ya udah, yang intinya dia nggak suka dengan Aki Kores. Ya. Jangan sekali lagi nanti. Kenapa ngomongnya nggak depan gua? Makanya itu Aki Kores semalam Di itu depan lu, tapi lu nya tidur. Oh. Ya udah, nanti malam suruh masuk lagi aja sini. Lu mau ngapain gua sini? Satu tritung ngancem gua, satu room tritung ngancem gua aja gua jabanin anjing. Tangkep gua seret semua dari lu satu-satu, Itu kan makanya bukannya intinya gua di sini. Saya semalam sama KST saya ya sebantahan dengan dia, maksudnya gimana maksudnya? Ya kalau gua bantah aja dia, gua bantah terus, gua bantah. Gua mah niat bilangnya kalau kalau laporan diterima ya tentang aku, kalau nggak diterima aku lapor balik, kalau nggak diterima aku lapor balik. Kalian siap-siap aja kalian. Ini aku mau ke Medan nih, ya. Aku lapor balik kalau nggak ada namaku di situ ya. Oh, siapa kemarin bilang namaku di Polda Sumut? Aku datengin kalau perlu. Ada namaku sih. Kalau nggak ada, tengok aku cari kalian ya. John Peter, Noni, Christian Prince, Ruth. Tengok lu, gua tantang kalian sini. Ayo kita diskusi. Oh, selagi kalian menghukumkan anak orang, Allah kalian. Karena sejatinya kalah menang dialog itu ntar di pengadilan itu. Lu jago lu bisa ngalahin gua di pengadilan dialog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Waduh, aku sinyalnya putus gini ya. Ikhwan, aku kasih tahu ya. Ceritakan Salah Bang satu Ardian, dari garis terdepan Mujahidin Gasul Fikr disenggol, salah satu aja. Ini umat Islam nih nyatu semuanya bangun. Dan itu harapan gua. Ya, semalam saya punya recordnya di roomnya Bunda Hesti. Si Erik itu intinya ngancam-ngancam kan di sini kan, betul ya Bunda Hesti ya? Saya punya recordnya, tenang aja, saya punya recordnya. Di roomnya Bang Wan Abi juga mengancam-ancam kita akan dijebloskan dalam penjara, tapi dia bilangnya nanti kalian akan kita ciduk dan pakai baju orange. Kemarin naik di roomnya Bang DM, ada saya di situ, ada Bang Predator. Kemarin sudah di DM sama Bang Predator, katanya suruh WA, sudah di WA sama Bang Predator, ditelepon berkali-kali nggak diangkat. Setelah itu dia naik di room Bang Jago, nih kronologinya. Ketika naik di roomnya Bang Jago, saya open cam, saya buka, saya tanya gini, kemarin yang ngaku-ngaku mau nangkep nyiduk-nyiduk orang siapa ya? Nah, itu ketegasannya di roomnya Bunda Blokir dengan ketegasan di roomnya Bang DM itu berbeda, udah mulai kayak Oten, udah mulai muter-muter dia. Sama aku takut. Ya kalau Ya. sama aku takut dia membahas tentang ciduk. Karena aku tunjukkan video yang viral itu. Hah? Kau malu dia kan? Udah saya nonton, kataku tuh aku tonton aja sampai habis, aku biarin sampai habis. Malu kan? Sama saya berani, ayo silakan. Iya betul Bunda. Jadi semalam langsung saya bilang gini, apa maksud dan tujuan Anda mengintimidasi kami para umat muslim untuk berdebat soal lintas agama? Katanya gini,
Gini, kalau bisa diskusi aja, jangan berdebat. Terus saya tanya, apa bedanya diskusi dan debat? Udah muter kayak Oten, nggak bisa jawab. Terus saya bilang gini, Bapak kalau memang mengaku sebagai seorang aparat ya, tidak ada aparat yang seperti Bapak. Nggak ada yang masuk komal-komal muslim kemudian menggugurkan undang-undang. Ini kan kita dilindungi undang-undang ini kan? Diskusi lintas ini kan? Ini dilindungi. Iya. Bahkan di roomku ini ada ketua pengacara. Nah, itu. Jadi nggak ada. Begitu dia udah masuk kayak gitu, udah langsung dibully sama teman-teman semuanya di sana, dicari. Dan juga teman-teman perlu tahu, kita punya tim untuk menelisik dia itu siapa dan dia di mana. Udah ketemu. Dia adalah seorang siapa? Dia adalah seorang banpol, teman-teman. Dia bukan Banpol apaan? Banpol. Udah dilacak. Apa banpol? Bantuan polisi. Bantuan polisi, ya betul. Wah, makin pas itu, ya kan? Ciduk gua seret satu-satu, mukanya kelihatan semua kalian. Ya, herder polisi itu. 15. Jadi ini sebenarnya gara-gara videoku yang viral itu loh, yang ku bilang ke Tuhannya netek. Jadi mereka semuanya pada ketakutan, ya kan? Bahkan di tempatnya Rum itu dihapus videonya. Di tempatnya Noni sama Christian Priest sudah tidak ada lagi beredar di sini. Sepertinya dihapus sama mereka. Aku bilang, kalian viralin maka orang akan semakin tahu. Ternyata Tuhan kalian menetek. Katanya Tuhan maha segalanya. Kok menetek? Nah, malu kan? Kalau malu, nah itu dia. Jadi gara-gara video itu viral, semuanya mengancam-ngancam. Saya, 2 orang ngancam saya. Saya herannya gini, semalam di roomnya Bunda Blokir ini ada Aki Kores. Pada saat dia ngomong, kenapa Aki Kores Dia diam? tidur. Ternyata tidur, aduh. Dia pada situ udah nyerocos banget dia, sudah ngancam-ngancam. Waduh. Ya udahlah malam woi, yang akunnya Ko Erik naik lagi sini, coba ngancem gua tuh pas gua bangun itu. Sini. Itu. Ini yang kemarin siang aja yang masuk-masuk pakai kalung salib ke tempatnya UTST, open cam gua juga jabarin open cam ini. Apalagi soal ancaman lu yang nggak pakai muka. Itulah ngaku dia pengacara KC. Mbak kenal KC? Aku bilang enggak, aku nggak kenal KC. Aku nggak perlu mengenal kalian siapa-siapa. Tapi kalau kalian kenal aku ya bagus. Berarti aku artis bagi kalian, ya kan? Ya itu loh, ini macam diancam. Lo udah tahu gua tuh mewakafkan hidup gua untuk umat gitu kan? Ya. Motifnya jadi sudah kebaca ya teman-teman 1000 orang ini dan juga teman-temanku di atas ini, gurundaku semuanya. Motifnya adalah untuk membantai mental-mental kita umat muslim supaya tidak berdebat lintas agama. Itu motif utamanya teman-teman. Lanjut Gurunda. Tapi nggak mempan. Tapi di roomku dia berani menjelek-jelekan Oten. Dia bilang, saya Oten dibayar itu saya tahu. Dia bilang gitu loh. Dan saya tahu siapa donaturnya. Terus saya bilang, sekarang saya gini aja deh. Dari kalian tahu gak? Kalau nggak salah dia ngomong bahas surga. Terus aku bilang, sekarang tunjukkan di dalam Bible-mu di mana kalian dijamin masuk surga. Aku gituin. Dia gak berani jawab. Langsung mengalihkan pembicaraan. Iya, saya tahu itu masalah iman. Mau masalah iman, mau tidak, saya tanya. Saya jawab dulu pertanyaan saya. Di mana Bible kalian Yesus menjaminkan kalian masuk surga? Dia nggak bisa jawab. Apa ya, Kores itu ya, kalau kalian ya terhitung penghujat ya, capek lawan Kores, pengen berhenti ngelawan Kores, lu kumpulin penghujat-penghujat pentolan kalian, konferensi pers secara nasional, minta maaf, Kores undur diri daripadanya. Kalau misalnya udah pada minta maaf gitu. Kalau belum minta maaf ya gua hajar terus mah data-data gua hajar terus. Lu kira cuma sekali 2 kali gue diancam dibunuh, dipolisikan atau diculik kalau saya atau apa kalau saya mengikuti perintah dari Bang Juma. Kalau Bang Juma mau bilang akhiri komal ini, akhiri lab ini, kita akhiri. Tapi itu pun kalau di dalam Bible kalian harus menghapus kata Allah, kata Rasul, di mana kata-kata itu adalah kata-kata dari Al-Quran kami. Ya, pakai Elohim, yaitu Fafe, jangan pakai kata Allah. Oke? Iya, kalah dialog emosi dalam data, ini mau mainnya ke polisi. Dikira gue belum mempersiapkan apa? Udah siap bre, udah siap.
Iya betul. Tapi tuduhan yang paling dahsyat gini Aki. Laporannya enggak. Alhamdulillah. Emosi gue lama-lama Setiap kita berkomal nyerocos itu, pas gua tidur. berdiskusi ini tuduhan dia paling dahsyat itu kita yang berkomal ini, yang berdiskusi ini katanya di baliknya itu memang dia tahu siapa donaturnya. Itu yang aneh. itu so tahu ala-ala kudus itu. Aki Kores nanti saya kirim videonya ke Aki Kores. Nanti saya kirim biar Enggak perlu, nggak perlu Aki ADS, nggak perlu. Aku udah ngerti lah. Tinggal ketemu orangnya aja. Aku kasar dulu ya Ivan. Tafadhol lanjut. Iya. Oke. Sama di sini juga udah asar. Aku asar dulu ya Bunda Hesti, Ustadz Alif dan Bang Theodor, Ustadz Suki. Siap. Silakan. Tapi aku ini menantang mereka. Kalau laporan aku itu kalau aku ada namanya siapa yang melaporkan, aku mau lapor balik, mau kasih pelajaran, mau lapor balik, ya. Jadi siapa yang laporkan apa aku tuh nggak diterima kan laporannya, makanya kalian hapus kan videonya. Saya tantang kalian, ketahuan sama saya siapa nama kalian yang melaporkan saya lapor balik. Dan ingat, jangan nangis. Jangan nangis, mentang-mentang kami minoritas, jangan ada kayak gitu, ya. Sampai ketemu kita di jalur hukum. Yang parahnya ngaku-ngaku pengacara ngancam gua. Sekalipun aku nggak punya pangkat, nggak punya jabatan dari sekolah, mau pengacara apapun kamu saya nggak takut bro. Selagi aku berjalan di jalan yang benar, ya kan. Harusnya kalau ada pengacara ada pinter, ya. Dalam Bible Anda jangan ada kata Allah. Itu dalam Al-Quran kami Allah. Ingat kalau ada pengacara, ya. Salam damai Pak pengacara. Hebat-hebatnya sesains-sainsnya tadi begitu masuk kursi tetap aja nggak punya data, tetap aja jadi A I U E O. Ya begitulah makanya. Tapi inilah resiko kita untuk menyiarkan dakwah ini ya, inilah resiko kita untuk menyiarkan dakwah ini, di mana kita ya ini resikonya ya ini. Padahal kita membawa data, kita membawa dalil. Bahkan mereka menanya ayat Al-Quran, apapun itu, kita jawab sesuai data dari Al-Quran itu sendiri. Tapi jika kita bertanya, mereka berasumsi. Beng, naik kamu beng. Daripada typing terus gitu, naik. Kita ke atas. Ayo beng. Kamu dari bawah typingnya hujat terus. Yang nyuruh saya izin geser kerjaan. Ya itu nyangkul masih setengah petak gigi. Saya izin dulu ya Bunda. Udah mau asar. Udah nggak kerja, izin lagi. Oke. Nggak kerja. Ini mau kerja, katanya pada nyuruh kerja. Itu mandiin ayam juga, ayamnya belum pada mandi, kesian ya. Aku juga lagi dulu ya. lagi Izin di bawah. Assalamualaikum. lagi bokeh nih. Nanti balik lagi. Ngapenya? Aduh, kalau udah panas. Gajian belum, kerja enggak aku. Hari ini kan gajian Bang Munir, macam-macam. Baru aja gajian tadi. Iya. Dari. Kok tahu? Gajian ya. Iya, YouTuber kan gajian hari ini. Terima gaji. Berarti punya Bang Sugi 22 juga? Oh iya. Tanggal 22 juga? Iya, sama lah, semua sama. YouTuber. Nah, ya YouTuber gajian semuanya ya. Enggak, channel satunya punya aku tanggal 11. Mana ada tanggal 11 ada. Benar. Betul. Kalian yang YouTuber, Ustaz Sugi, Kores, dan itu kalian yang punya YouTuber, kalian yang merekam, melive-kan si punya saya, jangan lupa jatah preman. Kalau enggak dilarang. Saya ikut ngomong di sini, nggak bisa. Saya jadi narasumber di sini, nggak bisa. Nggak bisa. Mana beng naik Aku yang apa? punya Komal, kalian yang dapat duit. Mana bisa tanggal 11 gajian YouTube, ada aja ini Bang Munir ini.
Itu udah ketentuan dari sana. Tanggal 22. Enggak, kata dia Serentak tanggal semuanya 11. YouTuber 22, YouTuber Tanggal 22. 11 kata dia tadi, mana ada tanggal 11? Hari inilah, hari Enggak. ini gajian, hari Dia ini YouTuber tanggal 2. bermonet. Hari ini tanggal 22 gajian. Iya. Ini hari besarnya para YouTuber nih, tanggal 22 nih. Kalau gajian jangan lupa beli-beli buku ya. Titip. Buku apa? Buku yang murah-murah aja Pak Ustadz. Buku apa tadi tuh ya? Bang Yang Theodore ada. mau enggak? Ini kemarin ini mau saya kasihkan si siapa? NB ini, NB City. Al-Qur'an. Hah? Ini masih baru Al-Qur'an. Open Kalau cam mau, itu Ustadz. Open cam. Bentar. Ini masih baru. Saya punya 2 Al-Quran seperti ini. Ada 2. Besarin Mbak Esti. Nih. Ini ada 2 saya Al-Quran seperti ini. Ini yang satu di apa itu. Nah ini masih baru ini. Ya. Ya. Ini ada Cantik terjemah ya. perkata. Ada terjemah perkata, nanti ada tanda-tandanya. Ini dibaca apa? Tajwid di warna biru. Ya. Nah, misalnya ini bi asma'ihima, kalau panjang di warna biru. Nah, seperti itu contohnya. Terus apa lagi? Ini kolkolah. Kolkolah, siap. Ya di warna biru. Ambiuni kan itu aturannya an bihum gitu kan, tapi dibacanya jadi bihum. Nah seperti itu. Nah, ada tanda-tandanya dia, gimana tajwid, nanti dikasih warna-warna gitu. Ini masih baru ini. Sabar minta naik, sabar minta tolong apa kok sabar naik, sabar naik. Siap Pak Ustadz. Kirim Pak Ustadz sama buku-buku Islam lain ya. Buku Islam lain Mau. apa ya? Apa aja yang Pak Ustadz yang ikhlas kasih. Belum ada ya. Coba beli itu buku kisah Ini ada Rasulullah. ada buku kristologi, tapi ini untuk sendiri ya. Ini dikasih apologet, yang punya itu cuma saya sama Bang Juma. Yang lainnya dipinjam sama Bang Emil itu. Sampai sekarang belum dibalikin. Nih. Oh, buku kristologi tuh. Nggak gampang lu dapat buku itu. Kalau itu Ustadz, kalau kristolog itu sama aku aja dong, aku mau dong. Kristolog. Ini dikasih, saya nggak beli ini. Nggak dijual ini. Kirain mau dikasih, aku mau gitu. Susah itu Kak dapatnya Kak. Isinya ini bukunya Ahmad Didat sama Rahmatullah Al-Hindi, gurunya. Kitabnya itu Izharul Haq. Tuh, Izharul Haq. Isinya itu. Ini Tentang penyaliban ya, tentang penyaliban ya. Oten mau lawan, baca dulu buku ini sampai habis. Nah, isinya ada di kepalamu, baru bisa ngelawan saya. Kalau enggak, kacang mau bagimu. Kacang rebus. Mau buku-buku buku-buku ini juga Surah Nabawiyah, tadi mau. Surah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Astagfirullahaladzim. Mau Pak Ustadz mau. Boleh. Asal kirim alamat aja sini. Ku DM Pak Ustadz ya. DM yang mana? Di sini ya. Di sini. Udah, DM aja, nanti saya lihat. Oke, siap. Habis live inilah nanti. Ustadz, aku mau itu dong. Ustadz, aku mau buku Tatang Sutarman. Kalau ada Pak Ustadz buku-buku Sirah Nabawiyah juga. Oh, enggak ada saya. Itu yang ada Quran itu. Yo, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Si Saber gak ada minta naik, Saber. Saber mana Saber?
Itu yang 2 setebal-tebal itu di bawah Bang Emil. Kalau di di TikTok dia sering pakai nama Datuk. Itu jadi pinter gara-gara baca buku saya. Iya. 7 tanduk itu juga dia punya. Tanduk 7 bermata 7 ya itu dia punya juga. Ngaku mualaf tapi penghujat nenekmu kiper si kiamat, bre. Kasihan lah kamu nggak bisa lagi bersuara. Kiamat. Dia ngemis-ngemis minta naik. Boleh kalau mau dialog sama saya naik boleh, tapi open cam, buka muka, tatap muka yuk kalau berani. Boleh? Biar saya suruh naikin Mbak Esti. Tapi apa ya? Buka muka ya, berani enggak? Nanti bentrok sama Gurunda nanti. Enggak apa-apa. Saya yang nanggung. Asal berani buka muka dia. Open cam. Nampakkan mukanya, ayo. Debat sama saya. Baru tak nyusepin tadi pagi itu, Bang. Kalau berani sih, ayo open cam sini. Di roomnya psikopat, Bang. Sampai capek aku. Turunin Saya yang aja, nanggung, Bang. Juma nggak akan marah. Nggak akan berani marah sama saya, Juma. Nggak berani. Iya marahnya sama aku. Aku capek. Enggak. Asal syaratnya berani open cam. Open cam. Oh, buka muka. Ya. Nampakkan mukanya, ayo. Cuma nggak akan marah itu. Mana berani, takut ketahuan dia itu ini setengah perempuan. Pengecut nggak kayak kita debater muslim tuh berani open cam tuh, semua berani. Ada yang mengatakan dia ini setengah perempuan. Trans 7. Ini gua open cam. Naik. Open cam. Kalau gua dilaporin, gua aja itu si Gung pas pampres ya kan, pasukan pengawal presiden Gung, gua dilaporin sama gua ada di sini, lu lawan sono. Ya kan Gung, ya kan jawab Gung, gua sepan nanti Gung jawab ya kan. Gak ada otak gaul jurus menyerang. Naik kok Aman Suri, naik. Kiamat ini pernah saya bikin mewek waktu dia masih pakai akun apa dulu ya, belum Kiamat itu. Apa sih, lupa saya namanya, filsafat apa dulu itu, pakai nama-nama gitulah. Habis saya bikin mewek, saya maki-maki diem aja, nggak berani ngomong dia. Saya minta dalilnya itu nggak sampai 2 jam nggak bisa nemu itu. Mewek dia sama saya itu. Awal-awal di TikTok dulu. Erben aja ketakutan sama saya. Nantang di Zoom. Ayo kalau berani di Zoom Sugi. Oke, saya bilang, saya tunggu di M3 itu. Tanya si siapa? Si Oji M3 itu, tanya dia. Atau tanya Jocel. Ku tunggu nggak datang dia. Padahal dia yang nantang duluan. Ayo kalau berani di Zoom. Oke, saya bilang. Temanya waktu itu Tuhan siapa yang pembohong. Nggak berani dia. Tahu dia pasti mabut saya bikin. Alhamdulillah, ayo teman-teman agama Kristen.
Sudah sholat asar kah kalian? Rio belum. Rio jam 3:45. Masih lama lagi. Mungkin yang di Jakarta udah kali ya. Jakarta juga belum ya. Yang udah di Makassar. Iya, Makassar udah. Jakarta belum katanya. Satsuki, Ya, Nabi Musa itu dan Harun itu pernah berhaji ke Mekah loh di kitab mereka. wah, keren itu. Iya, betul. Ada saya datanya lengkap. Ya sama seperti Yesus itu juga berencana itu. Ya, Hai Petrus, di atas Petra aku akan mendirikan jemaatku. Itu kan Petra itu diterjemahkan jadi batu karang. Petra itu kan ibu kota Arab Saudi di masa lalu. iya. Itu sebenarnya ndak berhaji dia. Di atas Petra kudirikan jemaatku, tapi oleh penerjemah diterjemahkan jadi batu karang. Nama tempat pun diterjemahin tuh kalau di Bible. Iya Sasuke, rencananya ya biar untuk pengetahuan teman-teman muslim kita bahwasanya di kitab mereka juga itu sebetulnya kata-kata berhaji itu disembunyikan. Ini kita bongkar ini ya. Kita bongkar nih sekarang. Boleh. Itu dari apa Hagak. Iya. Bismillah, saya buka laptop dulu ya. Satsuki barangkali berkenan, saya bukakan. Silakan diulas. Siap Satsuki. Kalau Aki Kores ini mungkin udah tahu apa belum, saya kurang paham ya. Beliau rajanya data ya. Host, gedein host. Tengoklah HP-nya, ya Allah ya Robi. Oh, tengok sorry. HP-nya. Udah nih aja, siap. Oke. Kita pertama ke Keluaran 5 ayat 1. Kita tengok dulu, kita baca dulu teman-teman. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu Keluaran berkata, 5 ya. Ya, Keluaran 5 ayat 1. Saya ngecek bahasa aslinya ya. Siap. Keluaran itu apa, Leviticus ya? Exodus. Iya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. 5 pasal berapa? 1. Oh. Oke. Di sini dikatakan Ahar bau Moseh Harun wa Meru El Paroh Koh Amar Yahweh. Inilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Ini pergi untuk apa? Untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kita cek ya, pergi kemana ini? Apakah untuk mengadakan perayaan ke padang gurun ini maksudnya gimana? Kita cek di strong numbernya dulu. Mana ya? Nah ini untuk mengadakan perayaan. Kita cek di sini strong numbernya. Weyahogats 2287. Strong numbernya 2287. Hoga. Kalau di sini dikatakan Weyahogats. Ya. Weyahogats. Ya. Oke. Di sini diterjemahkan mengadakan perayaan, merayakan, mengadakan, rayakanlah, pusing. Nah, ini ada pusing juga. Kita cek teman-teman ya. Kita cek melalui literasi mereka sendiri. Kita cek. Kalau mau ngecek kita
ingat-ingat ya, strong numbernya 2287. Kalau 0 ini Indonesia maksudnya, plus 628. Nah ini maksudnya. Tapi 0 ini Indonesia. Jadi strong number 2287 teman-teman. Kita cek di sini, kita ketik H 2287 Hagak. H2287 Hagak. Teman-teman bisa googling juga. Di sini tertera ada Blue Letter Bible. Kita klik di sini Blue Letter Bible, strong number ya. Nah ini Blue Letter Bible teman-teman. Oke, di sini H2287 Hagak. Hagak ya, bacanya Haugak ini bacanya. Saya nggak seberapa. Oke, kita lanjut. Kemudian kita klik di bawah sini, kita lihat strong H2287. Verb make pilgrimage, keep a pilgrim face. Arabic apa? Arabiknya? Haji. Haji. Kita cek di sini, make a pilgrimage to Mekah. Make a pilgrimage ini artinya berhaji ke Mekah, teman-teman. Berhaji, make a pilgrimage to Mekah. Mekah ini di mana lagi kalau bukan di Arab Saudi? Nggak ada selain ini. Nah, jadi selamat datang di kebenaran, teman-teman. Lanjut Ustadz Suki. Ya udah benar itu. Dari kata hakat, ya kan? Tadi sudah kita lihat bersama-sama itu weahar, beau, moseh, weharun, wayaumeru, el parwah, koh amar, Yahweh, Elohe, Yisrael, Salah el Ami Wiyah Hokaj. Berarti Nah, sama ya ini- Gurunda? Iya, betul itu. Haji. Coba Bang Ardi kalau coba kasih tahu mereka yang di Hagai itu juga. Yang di mana maksudnya? Hagai 2 nomor 7. Hagai 2. Hagai itu apa ya? Hagai ya. Hagai itu apa maksudnya? Nama Bibel Hagai. Kalau nggak salah itu perjanjian lama. Hosea, Daniel, Mika, Hagai 2 nomor 7. Nahu. Oh, ini ada ini. Hagai. Hagai Ya, oke. 2. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Pakai by data Bang Ardi. Biar dilihat di orang noten. Oh, gitu. Oke. Apa yang barang-barang indah itu kah? Ini. Gimana Bang Theodor? Ini kan Hagai kan? Ya. Hagai merujuk yang ke kata wangi-wangian. Mana? Kemegahan, firman Tuhan, semesta alam. Gimana? Yang wangi mana wangi? Wangi. Kemegahan juga bisa, kemegahan. Kemegahan. Oh, mau dilihat strong numbernya? Ya, Strong numbernya berapa? 3519. Oh, di situ dari Kabowet with glory. Dalam Kabo. bahasa Inggrisnya with glory. Ini kah Bang Theodor? Gimana Bang Theodor? Kita cek. dari sabda ya, Pak? Sabda. Iya, sabda. Perjanjian lama kan ini kan? Hagai ini kan? Coba kalau itu strong number. Nggak denger. Strong numbernya itu 025 berapa nih? 1. Berapa? Hah? 025. 02531. Ini Mana? masuk ini ya, Bang. Nggak ada yang mana? 02532 093 0462 0462 nggak ada. Yang apa nih? Nih yang mau diklik strong numbernya yang apa? Yang kemegahan, firman atau barang-barang yang indah. Ya. barang-barangnya? Barang-barang Gigi indah. 3701 itu. 25 Kasep, Weli, Hasahab, perak dan emas. Itu bukan? 2532 ya Ustaz. 2532. 2532. Ini loh.
Barang-barang yang indah katanya. Iya. Ini kan? Iya. Di sini 3701 itu berbicara tentang perak dan emas. Oh, yang atas sendiri Ustaz, yang TBITL ini Ustaz. Enggak, ini Yang saya ini. pakai Bible Hook. Oh, Bible Hub. Barang-barang yang indah. Oke, kita cek dulu barang-barangnya. Ini kenapa ini? Nah, coba dicari itu, cari tahu kalau itu dua barang-barang indah itu disembunyikan, itu bernama Ahmadiyah merujuknya, Ahmad. Oh gitu, oke. Ntar dulu ya. Berarti perjanjian lama ya, H2532. H2532. Blue Letter Bible. Kita cek dulu. Nyarinya di mana, Bang Theodor? Kalau saya di Blue Letter Bible ini 2532. Gak apa-apa, saya sama aja sih. Nemunya enggak, tadi nemunya di aplikasi apa Bang Theodor? Yang ada tulisan Muhammad itu, Ahmad itu. Pak tadi soalnya perangkatnya satu sih. Iya. Kurang paham kalau saya di sini. Yang dikatakan apa ini yang mana? Yang dikatakan Muhammad ini yang pada kata mana? Barang-barang yang indah, barang-barang yang indah. Itu di sini diterjemahkan perak dan emas. Di situ dikatakan apa nih ya? Umeleti at kuil habbayit has syekh. Itu Bang Ardi dari kitab Sabda ya? Dengan kemuliaan dari Sabda. Dia itu rujukan katanya barang-barang yang indah dia. Iya. Ini ada yang di bawah framing. Pilgrimage itu ziarah. Iya, pilgrimage itu bisa diartikan ziarah, bisa diartikan pergi haji. Kalau ke Mekah itu bukan ziarah tapi pergi haji. Ah, parah nih orang. Tulisannya aja haji kok. Lanjut. Guide 2. Ntar dulu saya buka. Kedua nomor 7 ya. Kita cek di sini. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Itu diterjemahkan kalau dalam aslinya itu perak dan emas. Bukan, kalau itu bukan gitu Ustaz Sugi. Jadi barang-barang itu tidak keluar angka. Angka itu dipecek, jadi ada namanya Ahmad gitu loh. Itu ditutupi, nama Ahmad atau Muhammad itu ditutupi di situ. Ya, nyarinya di sumber mana? Dalam bahasa aslinya nggak ada kata Ahmad. We are his tea. Ya. We are his tea. Etkal Haguyim Obau Hemdat Kal Haguyim Umileti et Kuil Habayat Haseh Kabaut Amar Yahweh Sabaut. Nggak ada kata Ahmad di sini. Dalam teks aslinya nggak ada. Kalau komentari yang ada yang ini mungkin ya. Bentar. Yang ada yang ini malahan. Nah ini nih yang ada. Kalau ini beda konteks sih, nanti lari. Hagar dan Ismail ini air Zam-Zam ini. BR Laharoy ini air Zam-Zam teman-teman, ditutupi. Ustadz Sugi pasti tahu lah ini.
Kejadian 16-14 ini air Zam-Zam. Ismail itu setiap tahun ke sini ngapain untuk berhaji dia? Ismail itu. Nah ini coba ya, ini Sefaria ya yang bilang Hagar and Ismail. Therefore the well was called Be'er Laharoy. Ini nggak diterjemahkan ya, Be'er Laharoy. It is ini antara Kades dan Beret. Kita cek di sini di Ibnu Ezra ya, Kejadian 16 ayat 14. Di sini tertulis tar dulu mana ya? Lah ini that he who is alive next year shall me their signs. Ini ya, signs sejak Ismail meet yearly, bertemu tahunan di at this well, di tempat ini. Jadi Ismail itu kesini setiap tahun untuk merayakan. Merayakan tadi apa artinya? Merayakan ini kita bongkar, merayakan tadi ketemu di sini merayakan. Nah, Khogak 2287 ya, merayakan ya, merayakan tuh, merayakan. Ya, setiap tahun Ismail merayakan ke situ untuk apa? Untuk haji, udah jelas. Ini 2287 strong numbernya. Setiap tahun ini. Ini di sini Ibnu Ezra yang bilang bukan saya ini. Since di Ismail meet yearly loh, bertemu tahunan dia kesini at this well, kesini ke sumur ini. Sumur ini namanya apa? Zamum. Kalau mau jelas lagi Zamum ini apa? Ya kita cek ya. Ngapain ke Vatikan? Nih. Kita cek sebentar. Nih, saya udah bookmark di sini. Kita lihat apakah ini Zamum. Kita cek di sini teman-teman. Pegangan yang erat, awas. Abraham brought her and her son Ismail while she was suckling him to a place near the Ka'bah under tree, di bawah pohon on the spot of Zam-Zam. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Kalau gurunda-gurunda kita yang Akimoto itu sudah tahu semuanya. Kalau ini kita baru tahu sekarang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Ibnu Ezra ini Zamum. Tapi ini Ismail setiap tahun ini ke sumur ini setiap tahun. Since the Ismail met yearly at this well. Ya kan? Setiap tahun ke sini Ismail ini. Berarti ngapain? Merayakan, mengadakan perayaan. Kita cek di sini mengadakan perayaan. Nah ini dari Alkitab Sabda ya, merayakan loh, mengadakan perayaan tuh perayaan. Perayaan ini strong numbernya 2287. Ketika kita cek di strong numbernya 2287 yang berbunyi adalah haji. Make a pilgrimage to Mekah. Selamat datang di kebenaran. Teman-teman, lanjut gurunda semuanya. Boleh aku tidak menanggapi, Bang? Boleh. Gimana sih? Boleh tidak menanggapi. Gimana Pak Munir ini? Kalau ini untuk kelas-kelas Akimoto, gurunda kita Rizky dan Sueb ini sudah tahu semua. Tapi kalau kita ini yang minim-minim ini belum tahu. Barusan aja kita tahu. Tanggung jawab saya itu. Gimana? Di luar tanggung jawab saya itu. Iya. Makanya Bang Munir jangan suka masuk koma lica lah. Jadi kayak gitu jadi ngomongnya. Ikut gila sama jadi lama-lama. Aku dicuekin sama Ica, weh. Ica sekarang udah enggak ini lagi, saya enggak seperti yang dulu. Sedih saya. Bisa tahan Bang Munir situ ya. Aku aja bentar aja udah emosi ya. Ya itu Bang.
Bocah itu. Itu tadi kan bahasa jamumnya tadi tuh Bang Ardiansah. Itu menurut Ibrani tadi maksudnya ya, jamum Ibnu, gitu ya. iya, menurut Ibnu Ezra. Jadi Menurut Ibnu menurut Ezra, Yahudi kan? sendiri, menurut Yahudi sendiri. kan. Betul. Cari kata arti jamum menurut Ibraninya apa di situ? Sama nggak berkumpul? Aku rasa sih sama pemahamannya, karena Kalau bahasa zamum jam-jam bukan ini kan berkumpul. bahasa asli. Kalau zamumnya bukan Ya. berkumpul. Jadi apa di situ? Sumurnya? Zamum tuh sumurnya, Untuk bahasa sumur Ibrani. zamum. Ya, sumur zamum. Ini juga udah diakui sama Yahudi sebetulnya sih. Sumurnya Yang dikenal yang sekarang menolak ini jamum. cuman Kristen, Yahudi enggak. Ya. Bukan, maksudku gini Bang Ardiansah, kan dalam sejarahnya kan Siti Sarah itu kan bawa Nabi Ismail ke sana, dan yang mengucapkan kata Zam-Zam itu kan mereka yang menyebut nama jadi sumur Zam-Zam. Mereka kan bukan orang Arab tadinya. Hajar maksudnya, Hajar. Istiajar yang bawa. Bukan Sarah, bukan Sarai. Hajar. Mereka kan bukan orang Arab pastinya. Betul. Mereka betul. dari orang kan gitu. Jadi bahasa kata Zam-Zamnya ini itu pasti kan dikenal luas di sana, aslinya memang Zam-Zam. Zamum. Iya. Kalau dalam Arab Makanya dikatakan itu berkumpul kan. Betul. Makanya sama pihak Israel ini nggak bisa nggak di tetap BR Lahairoi gitu, tetap nggak diartikan mereka nggak mau apa gitu. Nggak mau membuat dalam bahasa Ibraninya gitu ya. Ya. Kalau saya baca di sini BR Laharo itu sebagai arti sumur, bahwa dia yang hidup tahun depan Lahai akan lihat saya di sana Roy. Berarti Ismail itu ke situ setiap tahun gitu loh. Ya. Roy itu kan Roy. Ya ini di sini ada nih. Ini kan menurut Ibnu Ezra kan. Bir Lahai artinya sumur, ini sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia yang akan hidup tahun depan. Nah, kita lihat catatan kakinya. Menurut Yai IE Ibnu Ezra menjelaskan BR Laharoi sebagai arti sumur. BR ya, sumur, bahwa dia yang hidup tahun depan Lahai akan melihat saya di sana. Karena ini kalau diterjemahkan karena orang Ismail, sebetulnya karena Ismail bertemu setiap tahun di sumur ini. Jadi Ismail ke sini setiap tahun ke sumur ini gitu loh. Begitu. Ngapain ke sini? Ini sumur itu dinamakan demikian karena karena Ismail mengadakan perayaan tahunan tuh, ini udah jelas ya. Perayaan tahunan, kita cek perayaan. Oke? Perayaan. Ini strong numbernya, perayaan. Ya, perayaan, mengadakan perayaan tahunan. Kita cek di Blue Letter Bible, perayaan. H2287 ya, H2287. Keep a pilgrimage haji. Make a pilgrimage to Mekah. Nah, udah jelas ini. Udah jelas. Ya. Gitu. Ya, jadi bisa dilihat beberapa sisi dari data ini kan, tentang sejarahnya Mekah, sejarahnya Nabi Ismail, kan gitu kan, sejarahnya sumur Zam-Zam, perayaan hajinya, beberapa aspek itu bisa dilihat dari satu data. Iya. Nah, itu kan ada sejarahnya. Bagaimana dengan penyalipan? Mana sejarahnya? Datanya? Ada nggak datanya? Tempat penyalipan, kayu salibnya, gitu kan nggak ada datanya. Cuman cerita di Bible aja. Itu Pak Munir yang bisa jelasin. Pak Munir, jelasin Pak Munir.
Ya, Bang Munir, itu sampai ada tuduhan kalau memang hukumnya orang Yahudi katanya menyalibkan orang yang mengaku Tuhan itu. Padahal kan nggak ada kan ya, Bang Munir ya? Tadi ada kiamat, kan aku debat sama Bom sama kiamat tadi di roomnya psikopat. Tapi dia nunjukin data di luar Bible, memang bercerita tentang penyaliban, kebangkitan juga. Tapi kan nggak tahu dari artikel siapa kan? Data Nggak tahun tahu. berapanya nggak dikasih tahu. Data Nah, yang jadi buat gini, siapanya nggak kataku dikasih tahu. gini, memang ada semua Islam juga sepakat bahwa memang ada yang disalibkan itu, yang bangkit juga ada. Cuman yang bangkit yang disalibkan itu siapa dulu kan gitu, bro. Iya. Nah, jangan-jangan itu yang bangkit adalah Dajjal nanti yang akan turun di akhir zaman kan gitu. Karena kan ada dua Mesias nanti. Ada Mesias palsu, Iya, Mesias asli. masalahnya gini Bang Munir, selalu tidak jelas itu diceritakan oleh siapa, kejadian tahun kapan, direwetkan kapan, kan nggak pernah ada merekanya. Kalau dibuatnya sekarang diceritakan tentang kemarin kan bisa-bisa aja, atau dibuat kemarin ceritakan tahun depan kan gitu. Nggak ada kejelasan data mereka itu. Tapi walaupun ada penyaliban, kan walaupun Islam juga mengakui ada penyaliban itu. Ya. Cuman yang disalib Ya, itu ya. siapa dulu kan gitu, bro. Ya, betul. Orang yang diserupakan. Markus 16:12 itu udah dijawab loh. Apa katanya? Coba kita cek ya di sini. Markus 16, apakah benar Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa itu diserupakan? Kita cek di sini teman-teman. Ya. Kita cek di sini 16:12. Ah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah? Ngapain baca mas? Wait, mau numpang nanya dong teman-teman, mau numpang nanya, aku lupa. Hotel Haris di Batam Center ya? Aduh, Ada yang tahu nggak? nggak tahu pula. Aku Nggak tahu ya? Batam. Oke, lanjut. Kalau saya di Kalimantan, Bun. Aku posisi di Batam, cuman nggak tahu. Oke, Markus 16, Yesus beberapa kali menampakkan diri ya kan? Ini Markus 16 ini perikopnya Yesus beberapa kali menampakkan diri. Kita cek teman-teman, ya kita cek. Oke. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota tuh. Nih, rupa yang lain ini coba ditanyakan teman-teman, rupa yang lain ini rupa seperti apa? Saya pernah tanya ini ke Kiamat sampai selesai debatnya Kiamat gak jawab ini. Ya. Rupa yang lain. Kita cek juga di Lukas 24:16. Kita cek di sini Lukas ya, saya nggak monolog ya. Saya cuman baca data, saya nggak monolog. Lukas 24:16. Nanti dipikir monolog lagi. Nih, sebentar, semuanya aja lah, biar nggak salah saham. Lukas 24:16, Yesus Nggak menampakkan diri. nggak monolog karena ada Roland. Roland itu kalau nggak salah Kristen. Oh gitu, oke. Oke, Lukas 24 ya, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Kita cek Lukas 24:16. Tetap ini ya. Ini ceritanya gini, pada hari itu juga ada dua orang murid Yesus nih pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka ini adalah murid-murid Yesus bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu proses penyaliban itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, kemudian datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka ini ya dua orang murid Yesus ini. Kemudian tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka murid Yesus, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia ini Yesus. Nah, gimana ceritanya murid Yesus itu nggak bisa mengenal Yesus? Hah? Ada sesuatu yang menghalangi ini. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kira-kira apa yang menghalangi ini? Apakah tembok? Nggak mungkin. Kata mereka cahaya. Kata mereka cahaya. Selalu cahaya. Oh, loh kalau cahaya nggak bisa lihat, tapi ini bukan nggak bisa melihat, tapi tidak dapat mengenal.
tidak dapat mengenali ya wajahnya. Ini bukan kalau cahaya menyilaukan itu kita nggak bisa lihat, betul? Betul. Ya, Tapi ini bukan tidak dapat melihat, tapi tidak dapat mengenal. Tuh, mengenal. ya, mengenalinya ya. Jadi ya. Nah, mengenal kan berarti kan bisa melihat. Cuman kira-kira apa yang menghalangi ini gitu loh. Setidaknya dari sosoknya kalau memang muridnya kan kenal ya. Tuh, ini murid Yesus ini. Ini Iya. kecuali kalau bukan murid Yesus ya di sini disampaikan bukan murid Yesus, tapi ini murid loh. 2 orang dari murid Yesus tuh kan. Ya itu perjalanannya arah keluar kota. Mereka cerita tentang kejadian penyalipan. Ya. Mereka ngobrol, Yesusnya nyela. Apa kalian tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kalian bicarakan gitu kan ya? Gitu kan? Iya, betul. Betul. Kemudian Yesus itu datang ke situ mendekati mereka. Mereka itu muridnya Yesus. Kemudian berjalan bersama dengan murid Yesus itu. Kemudian si murid Yesus ini nggak kenal siapa ini. Gitu. Padahal Yesus sendiri kok nggak kenal. Oh, ada tanggapan dari Atan yo. Naik. Jadi Al-Quran benar ya teman-teman, bahwasanya Nabi Isa itu diserupakan. Jadi memang ada peristiwa penyalipan, tapi bukan Nabi Isa yang disalib gitu loh. Mereka pun ragu tentang siapa yang disalib. Betul, betul. Bahkan itu sudah dijelaskan Kisah Para Rasul 25:19. Ya, aku nengok. Ya. Nih ya, saya bukakan Kisah Para Rasul. Keliru. 25:19. Nah ini. Sesungguhnya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang apa? Tentang soal agama mereka, dan tentang seseorang yang bernama siapa? Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia atau Yesus hidup. Tuh kan? Jedar. Kalau kata Aki Kores, selamat datang di kebenaran gitu kan. Tidak mati berarti kan? Nah, Tidak mati nih. Ini Paulus sendiri yang bilang. Paulus. Ya kan? Mereka aja berselisih paham loh ini. Tuh, berselisih paham. Mereka pada zaman itu berselisih paham. Begitu. Lanjut teman-teman Gurunda semuanya. Aki Kores, monitor dong. Ustaz Sugi. Padahal di Wahyu dikatakan aku telah mati katanya. Aku adalah Alfa dan Omega. Berarti kan? Aku adalah Alfa dan kan? Omega dan aku telah mati. Kan jelas itu. Kitab Wahyu itu kitab apa, Pak? Gak tahu, perjanjian baru paling terakhir itu. Iya, maksudnya Wahyu itu apa? Coba. Mimpi kan? Wahyu itu mimpi Lah ini iya. Yohanes di Pulau Patmos. Nah, itu mimpi. Aku Alfa dan Omega dan aku telah mati. Masa Alfa dan Omega mati? Alfa dan Omega. Di Bible-nya mereka sendiri loh ini teman-teman. Ini bukan dari otoritas Islam ya teman-teman. Ini dari otoritas Kristen sendiri. Cek aja sendiri. Kisah Para Rasul 25:19, Markus 16:12, Lukas 24:16. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar sama di follow-follow ya. Ada Ardiansa ini saya.
tolong di follow. Ada Ustadz Sugi, tolong di follow. Ada Bang Munir 400 ini, tolong di follow. Tolong di follow. Bang Moncot, tolong di follow. Aki Kores, Prah Istar, tolong di follow. Ucok Tebas dan juga Bunda Blokir Permanen atau Bunda Esti. Silakan di follow teman-teman. Gratis follow-nya. Lanjut. Saya kembalikan kepada Bang Munir. Saya lemparkan juga kepada yang lain, silakan. Kalau ada Kristen yang mau diinjilin, naik aja gratis. Yang mau belajar tentang Islam atau Bible. Masa 450 ini nggak ada yang Kristen? Naik dong satu, kita diskusi. Aku janji nggak bantah, tak yakin aja apa kata kalian. Betul nggak, Bang? Aku nggak bantah sampai kalian pusing sendiri. Jawab. Ya, kita mendakwakan Al-Quran teman-teman ya. Surat An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ini mereka yang ngomong ya, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, wa ma qataluhu, dan tidak pula menyalibnya, wa ma shalabuhu, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa, diserupakan. Berarti benar Al-Quran teman-teman. An-Nisa 157 nih diserupakan, bener berarti 16 mana tadi? Tuh sudah ia menampakkan diri dalam rupa yang lain, diserupakan teman-teman. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pak Munir sebentar ya, lanjut dulu ya Pak Munir. Saya mau keperluan sama istri dulu sebentar. Ya Bang. Lanjut Bang Munir. Siap. Yang Kristen yang mau naik tinggal request Bang. Tugas kalian hanya bertanya, kami menjawab. Kalau mengenai yang tadi tuh kayak yang berubah wajah itu yang di Taman Gesmani juga nggak dikenali, di situ nggak dikenali. Yang cerita tentang kisah si Anu juga nggak jelas siapa, bisa jadi dia juga. Banyak jadinya apa prasangka ada dari data Bible kan gitu kan. Betul. Yang untuk dianalisa ya tergantung akal sehat dan logika saja pengolahannya.